Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin di pertemuan kali ini kita bakal lebih fokus dulu untuk membuat fungsi login sama registrasi ya. Ini mana si login dan registrasi ini pasti kepake banget untuk proyek aplikasi yang teman-teman buat gitu ke depannya. Nah, mungkin pertama-tama pastikan teman-teman udah ngedownload dulu eh, file yang saya share di grup ya, supaya lebih mudah aja ke depannya gitu. Ntar pertama-tama teman-teman bisa klik file, lalu open folder untuk memilih tempat folder yang mau teman-teman gunakan sebagai penyimpanan Laravel ya. Nah, di sini saya akan nyimpannya di folder pertemuan 2 ya. Oke, kita tunggu. Nah, kalau udah, teman-teman bisa klik terminal. Ntar loading, bisa klik terminal, lalu new terminal. Nah, buat teman-teman yang nggak pakai Laragon, mungkin bisa menginstal Laravelnya itu lewat command line ya, atau lewat terminal ya. Tapi kalau misalkan teman-teman punya Laragon, bisa ada caranya, ntar saya jelasin ya. Oke, untuk teman-teman yang menggunakan Laragon, teman-teman bisa pertama-tama untuk menyalakan terlebih dahulu ya Laragonnya dengan cara mengklik Start All, lalu klik kanan, pilih Quick App, Laravel. Nah, di sini kita bisa menentukan nama proyek yang akan kita buat, tuh nama folder Laravel yang akan kita buat itu. Misalkan nama folder itu data pelanggan. Oke, kita bisa klik Oke. Nah, si Laragon ini akan otomatis membuat folder Laravelnya gitu kan. Kalau saya sih nyimpen folder Laravelnya itu di C Laragon ya. Nah, untuk teman-teman yang misalkan nggak bisa ngeran perintah Laravelnya itu lewat terminal yang ada di VS Code ya, teman-teman bisa klik terminal, nanti bakalan muncul kayak CLI-nya milik milik Laragon mungkin ya. Nah, di sini mungkin teman-teman bisa untuk membuka foldernya terlebih dahulu ya. Oh, ini karena folder yang saya buka itu merupakan ini Mas Mudang ya, folder ini Mas Mudang, kita bisa cancel terlebih dahulu dengan cara mengetikkan cd titik-titik. Lalu kita bisa buka folder Laravel yang kita inginkan gitu, misalkan cd data pelanggan. Nah, kayak gini ya. Lalu teman-teman selanjutnya bisa memasukkan perintah apa aja sih yang mau dijalankan gitu di CLI milik Laragon ini. Nah, oke, kalau udah kebuka kayak gini nih, kita bisa masukkan perintah composer create project Laravel Laravel nama project. Nah, di tutorial ini nantinya saya bakalan ngebuat sebuah aplikasi untuk menyimpan data-data pelanggan ya. Jadi untuk kali ini saya bakalan menamai folder Laravelnya itu sebagai data pelanggan. Nah, lalu klik enter. Nah, di sini kita bisa tunggu ya untuk proses download dan file Laravelnya gitu. Nah, oke, kalau misalkan teman-teman udah selesai nih ngedownload file Laravelnya, teman-teman bisa klik folder data pelanggan, kemudian nah di sini ada beberapa folder ya. Ada folder app, ada folder resources, dan masih banyak lagi yang lainnya gitu. Nah, mungkin sekarang kita bakal ngebuat dulu controller kali ya. Controller untuk login dan registernya gitu. Si controller ini apa? Jadi di controller ini kita bisa ngebuat aksi yang bakalan digunakan untuk menampilkan halaman
website yang akan kita tampilkan gitu. Jadi contohnya misalkan kalau kita pengen nampilin data di halaman tertentu itu kita ngatur kita ngatur perintahnya itu di controller gitu. Jadi di controller ini ya kita bisa melakukan berbagai aksi gitu. Nah, oke, teman-teman bisa masukkan PHP artisan make controller untuk membuat controller ya. Login controller. Nah, jangan lupa teman-teman tambahkan resources atau resource doang. Enggak, resource doang kayaknya sih. Resource, lalu teman-teman enter. Oh, ada yang salah. Oh iya, pastikan teman-teman untuk membuka dulu folder data pelanggannya gitu. Karena di sini saya di command line itu saya hanya membuka folder pertemuan 2 ya. Jadi saya harus membuka terlebih dahulu folder data pelanggan yang ada di sini ya. Nah, teman-teman bisa ketik cd data pelanggan, data dash pelanggan ya. Nah, oke. Lalu enter. Kalau bisa ya. Data pelanggan. Oh, kurang G-nya ya. Nah, bisa kan? Nah, kemudian teman-teman bisa masukkan lagi perintah untuk membuat controllernya gitu. Resource. Oh iya, terkait si resource ini apa? Jadi resource ini fungsinya untuk supaya memerintahkan si Laravel untuk mengenerate fungsi standar CRUD gitu di dalam controller loginnya ini gitu. Jadi kayak gini nih. Ntar ya. Kita buka folder app, kemudian HTTP controller, lalu di sini ada login ya. Nah, di controller login ini ada beberapa function nih. Yang pertama ada function index, function create, store, show, dan lain sebagainya ya. Nah, jadi kalau misalkan kita gak nambahin si resource ini, gak bakalan ada function-function tersebut gitu. Jadi ya dari mulai baris function index sampai ke function di store ini ya bakalan kosong aja gitu. Gak si Laravel itu gak bakalan generate fungsinya gitu loh. Nah, kemudian setelah ini kita bisa membuat function untuk registrasi ya. Untuk registrasi. Oke, controller register controller ya. Resource Oke, udah beres ya. Nah, kalau udah kita lanjut ke ini mungkin ya. Kita lanjut ke resources kali ya. Nah, di sini di resources ini kita bisa nyimpan file-file yang nantinya itu file tampilan halaman yang kita buat gitu. Misalkan di sini kita bakal nyimpan login misalkan. Kita simpan file loginnya dalam folder login ya. Login data.blade.php. Sebenarnya sih kalau misalkan masalah namanya ini bebas ya, teman-teman bisa mengisikan dengan nama login misalkan atau apa gitu. Tapi sini saya namain nama filenya itu dengan data ya. Nah, kalau Blade ini ya ini merupakan engine dari si Laravel ini gitu. Ya kalau misalkan ngebuat sebuah file berbentuk halaman ini ya teman-teman harus menambahkan .blade.php gitu, .php ya. Kemudian untuk file registernya kita bakalan buat ya. Register. Nah, sekarang kita udah buat ya folder untuk file registernya. Kita bisa buat filenya data.blade.php. Nah, lalu untuk isi dari file data ini kita bakalan ngambil dari template admin yang telah kita download tadi ya, yang saya share ya. Nah, di sini teman-teman bisa mengekstrak lebih dahulu ya untuk
file yang saya udah share di grup ya. Nah, berhubung saya udah nge-extract foldernya gitu kan, jadi saya tinggal buka foldernya, folder untuk admin template-nya gitu. Nah, si admin template ini ya berfungsi untuk supaya kita gak perlu ngebuat tampilan halaman adminnya itu dari nol gitu. Jadi ya kita cuma tinggal pakai tampilan yang udah dibuat oleh orang lain gitu. Jadi untuk halaman loginnya biar cepet ya, kita bakal gunain template ya, template buatan orang lain gitu. Nah, untuk halaman login kita bisa klik kanan, lalu kita bisa pilih open with Visual Studio Code ya. Nah, kalau udah muncul, kita bisa Ctrl A, tekan Ctrl A, atau bisa blok. Teman-teman bisa blok semua gitu codingannya, lalu teman-teman bisa klik kanan, kopikan ke file admin Laravel. Nah, kalau udah kita bisa kopikan beberapa folder ya dari folder ini template admin ini gitu, dari mulai CSS sampai vendor ya. Kita bisa kopikan ke folder Laravel yang kita punya gitu. Nah, kita bisa tempatkan di folder public ya. Nah, di sini kenapa? Karena supaya kita bisa mengakses filenya melalui sebuah function yang bernama asset lah ya. Jadi di Laravel ini ada yang namanya function asset yang fungsinya itu untuk supaya kita bisa membaca file-file yang ada di folder publiknya Laravel gitu. Nah, kita tunggu untuk proses pengkopiannya ya. Nah, kalau udah kita bisa balik ke Visual Studio Code-nya. Dan di sini kita bakalan nambahin function seperti yang saya bilang tadi ya, function asset itu yang fungsinya itu supaya kita bisa mengakses lah ya, bisa mengakses file JavaScript, file CSS, atau bahkan file gambar pun ya kita bisa akses menggunakan aset ini gitu. Asalkan si foldernya itu disimpan di dalam folder public ya. Maksud saya itu si filenya itu disimpan di dalam folder public gitu. Nah, oke, kita bisa tambahkan ya aset untuk masing-masing CSS dan masing-masing file JavaScript ya. Nah, kalau udah semua ditambahin function asset ya untuk alamat dari masing-masing file JavaScript sama CSS, kita bisa lanjut untuk membuat sebuah fitur yang namanya routing ya. Nah, di Laravel ini ada yang namanya routing. Jadi si routing ini fungsinya itu untuk supaya kita bisa mengakses controller yang dimana si controller ini bakalan nampilin halaman login ini gitu. Jadi kalau tanpa controller kita gak bakalan bisa nampilin halaman login ya, alias si file ini gak bisa bakalan ditampilin gitu kan. Nah, yang dimana tanpa routing controller gak bakalan bisa diakses gitu. Nah, jadi sekarang kita bakalan ngebuat routingnya dulu. Nah, teman-teman bisa cari ke bawah ya. Nah, di sini ada ada folder routing. Lalu kita bisa pilih web. Nah, di web ini kita bisa menambahkan routing ya, sesuai yang kita mau gitu. Nah, tapi sebelum itu pastikan teman-teman untuk menetapkan dulu ya, untuk menetapkan referensi dari masing-masing alamat controllernya. Misalkan, nah si controller login ini disimpan di mana sih? Disimpan di dalam folder app. Lalu di dalam itu ada folder HTTP, kemudian ada folder controller. Nah, kita harus mention nih folder-folder tersebut itu gitu, supaya kita bisa menggunakan controllernya di dalam file web ini, yaitu supaya kita bisa membuat si routingnya itulah pokoknya. Nah, kalau udah nambahin kedua controller tersebut, teman-teman bisa langsung membuat route-nya gitu. Nah, di route ini kita bisa menentukan itu alamat halaman yang kita mau gitu, alamat halaman yang kita buat itu mau kayak gimana sih gitu.
alamatnya gitu kan. Misalkan kita membuat alamatnya itu dengan login ya. Nah, di sini di parameter kedua ini kita bisa mention untuk controllernya ya. Controller yang akan kita gunakan dengan alamat login ini gitu. Jangan lupa nambahin class-nya di belakangnya. Nah, lalu kita tambahkan juga untuk registernya, resource. Nah, register. Ini maaf banget ya kalau misalkan tutorialnya agak lambat karena emang laptop saya agak laggy gitu. Jadi maaf banget nih kalau misalkan ada dari teman-teman yang kayak ngerasa kelamaan gitu. Nah, kalau udah ngebuat kedua route ini ya, kita bisa pergi ke file login ya. Nah, di sini kita bisa tampilin nih halaman apa sih yang mau kita tampilin gitu. Di function login ini gitu kan. File itu yang mana gitu ya, file yang mau kita tampilin itu gitu. Nah, di sini kita bisa menambahkan return view di dalam public function index ya untuk menampilkan alias file login ya gitu. Kalau udah teman-teman bisa cek apa codingannya berjalan dengan lancar atau enggak. Kita bisa run dulu servernya ya. Artisan serve PHP artisan serve. Nah, kalau udah kita bisa pergi ke browser, kemudian kita bisa cari ya. Bisa cari atau mungkin kayak gini aja kali ya. Nah, kita bisa kopikan ini untuk alamatnya ya kan. Untuk alamat webnya, kemudian untuk halamannya kita bisa masukkan login ya. Oke. Oh, ada yang error ya. App controller HTTP doesn't exist katanya. Oke, mungkin ada yang salah ya dari penulisan alamatnya gitu. Login controller. Oh ya, ternyata ada yang salah ya dari penulisan alamatnya ya. Alamat controllernya gitu. Ini saya lupa untuk menambahkan S-nya gitu kan untuk folder controllers. Nah, oke, kita cek lagi apakah jalan. Nah, udah jalan ya. Udah berjalan dengan lancar. Oke, mungkin sekarang kita tinggal ngapus aja ya kedua button ini karena button Google sama button Facebook ini gak bakal digunain ya. Kita bisa kembali ke VS Code, lalu kita cari, nah yang ini kita blok dari HR ini sampai ke sini ya. Kita bisa hapus. Nah, kemudian kita bisa cek lagi ya apakah sudah hilang atau enggak. Oke, udah aman. Oh ya, untuk tombol create an account kita setting dulu sekarang untuk alamatnya gitu kan. Jadi ketika kita mengklik tombol ini tuh kita akan diarahkan ke halaman register gitu. Jadi sekarang kita masukkan URL ya. URL lalu dalamnya ada register. Nah, kemudian setelah itu kita refresh lagi, cek apakah sudah jalan tombolnya atau enggak. Kita refresh, tunggu. Nah, kalau udah kita klik. Oke. Oh ya, nah ini kenapa ngeblank gini ya, karena di dalam file registernya itu kan belum kita tambahin gitu. Belum kita tambahin codingan buat tampilan halamannya gitu. Nah, jadi sekarang kita bakal copiin lagi ya untuk file registernya gitu kan dari template admin. Nah, kita bisa masuk ke folder adminnya, lalu kita bisa scroll ke bawah. Nah, di bawah ini ada register.html. Kita bisa klik kanan, lalu open with
Visual Studio Code ya. Nah, kalau udah kebuka nih, kita bisa copyin terlebih dahulu ya. Untuk untuk keluarannya mungkin kita copyin dari file login yang ini ya. Nah, untuk dalamannya kita timpa aja gitu. Dalamannya ini mulai dari sini, dari body sampai div ini gitu. Kita kopikan ya. Kita kopikan, kita Ctrl C atau klik copy ini. Kemudian kita pastekan di sini ya, dari mulai body sampai div ini gitu. Nah, kalau udah kita cuman perlu merubah beberapa baris kode ya. Oh ya, di sini kan masih login ya. Kita bisa ubah dengan register atau registrasi gitu kan. Register. Nah, ini kenapa saya ngambil yang bagian luarannya itu dari file login ini, karena supaya gak usah kayak nyeting lagi isian dari atribut harepnya gitu kan, kayak aset ini gitu kan ya, kita copyin aja gitu biar cepet juga. Nah, kemudian selanjutnya kita bisa cek ya apakah udah muncul halamannya atau belum. Oke, kita tunggu. Nah, udah berhasil ya. Nah, di sini mungkin tinggal kita atur-atur aja nih bagian kolom-kolom inputnya gitu kan. Nah, seperti first name and last name itu gak ada gitu kan. Kita gak bakalan gunain kolom input nama depan sama nama belakang gitu. Kita gak memerlukan hal tersebut gitu. Kita sesuaiin aja untuk kolom inputnya itu, mungkin sesuaiin sama yang ada di struktur tabel. Oh ya, berhubung sebelumnya saya belum mention terkait migration ya. Nah, jadi di Laravel ini ada yang namanya migration. Nah, si migration ini fungsinya untuk supaya jikalau misalkan teman-teman tuh sering melempar-lempar proyekan, misalkan dari komputer 1 dipindahin ke komputer 2 gitu kan. Nah, otomatis teman-teman harus nge-import atau export file itunya dong, file tabelnya gitu kan, database-nya gitu. Jadi kalau misalkan menggunakan migration ini, teman-teman nggak perlu ekspor import lagi gitu. Jadi kita bisa membuat struktur tabelnya itu melewati si Laravel ini gitu. Nah, si file migration ini ada di folder database. Kita bisa buka folder database, lalu di bawahnya ada folder migration ya. Nah, di migration ini teman-teman bisa klik yang paling atas. Nah, ini ada user nih. Ini tabel user. Nah, tabel user ini kebetulan ya udah otomatis di generate atau dibuatkan oleh si Laravelnya gitu. Jadi tabel user ini udah otomatis gitu ketika kita menginstal aplikasi Laravelnya ini, si tabel user ini udah otomatis diinstalkan, atau bukan diinstalkan ya. Jadi si tabel user ini udah otomatis dibuatkan oleh Laravel gitu. Nah, di dalam tabel user ini ada kolom-kolom yang bernama name, email, sama email verified, lalu ada password dan nomor token, sama yang terakhir ada kayak waktu gitulah ya, pokoknya waktu kapan sih si kolom tabelnya itu diubah, atau kapan sih kolom tabelnya itu dibuat gitu. Nah, jadi bakalan disimpan di timestamp ini gitu kan, data-datanya itu gitu. Oke, nah berhubung kita bakalan nyesuaiin ya untuk si kolom inputnya ini gitu kan, dengan apa yang ada di kolom user database gitu. Jadi sekarang kita bakal langsung aja ya. Untuk yang pertama mungkin, nah yang bagian ini, yang bagian input pertama ini mungkin placeholder-nya. Nah, placeholder itu apa? Jadi placeholder itu ya ini kayak gini nih. Jadi di dalam inputannya itu ada kayak keterangan gitulah ya. Nah, itu namanya kalau di HTML itu ya placeholder gitu. Supaya kita bisa menginputkan atau menambahkan gitu keterangan gitu sebelum si user ini menginputkan data gitu. Mungkin kita bakalan tambahin keterangannya itu sebagai nama lengkap aja kali ya. Nama lengkap. Nah, ditambah di input ini kita perlu menambahkan sebuah atribut yang bernama name ya. Nah, atribut name ini bakalan berfungsi banget nih
berfungsi banget untuk sebagai referensi ya ketika kita pengen ambil data dari inputan nama lengkap ini gitu. Jadi kalau misalkan kita pengen ngirim data ke database kan otomatis kita harus ngambil dulu dong data apa aja sih yang mau dikirim gitu. Nah, dengan atribut name ini kita bisa menetapkan nama pengenal lah ya, nama pengenal supaya atau nama elemen ya, supaya kita bisa mengambil nilai atau value-value dari elemen-elemen tertentu atau dari input-input tertentu gitu. Yang pertama saya bakalan nyesuaiin aja ya seperti yang ada di database gitu kan. Yang pertama ada nama, yang kedua ada email. Oke, untuk email kita tambahkan ya name-nya email. Nah, untuk placeholder mungkin teman-teman bisa ubah atau terserah ya. Tapi di sini saya bakal ubah aja jadi alamat email. Nah, kemudian untuk password sama konfirmasi password. Nah, jadi di sini tuh bakalan ada kayak konfirmasi password gitulah ya. Yang pertama mungkin kita bakalan tambahin dulu untuk input passwordnya dengan nama elemen password ya. Nah, untuk password konfirmasinya kita bakalan namain dengan nama password confirmation. Oke, nah kalau udah mungkin teman-teman pengen ngubah boleh ngubah ininya apa keterangannya gitu. Jadi misalkan saya ubah jadi konfirmasi password nah lalu kalau udah ya kita bisa cek ke tampilan registernya apakah udah aman atau belum. Oke, nah udah aman ya kan. Oh ini apa. Nah mungkin yang perlu diubah itu ya ini apa namanya last name-nya kita hapus sama button ini ya, button Google sama Facebooknya gitu kan. Last name kita bisa hapus ya, iya hapus. Kemudian oh ya, berhubung ini menggunakan Bootstrap ya, jadi kan kalau misalkan kita hapus inputnya ini ya ukuran atau panjang dari tampilan input name itu atau panjang dari tampilan input name ini bakalan segini doang gitu. Jadi mungkin di sini kayak saya bakalan perlebar ya jadi 12 gitu. Nah, lalu kita hapus button Facebook sama Google-nya gitu kan. Mungkin yang terakhir ini ya link atau alamat untuk button login nih, supaya kita bisa diarahkan ke halaman login ketika kita mengklik tombol ini gitu. Oke, URL login. Nah, kalau udah kita bisa cek ya, kita bisa refresh halamannya apakah sudah aman atau belum gitu kan. Oke, kayaknya sih udah aman ya, udah aman. Oke, nah mungkin setelah itu kita bakalan membuat sebuah atribut yang bernama action ya. Nah, si action ini fungsinya untuk supaya ketika kita mengklik tombol register account ini ya, ketika kita mengklik tombol register account ini akan langsung diarahkan ke function yang ada di controller gitu. Oke, mungkin kita bakalan pakai route ya, route register store. Nah, si register ini apa? Jadi si register ini ya alamat halamannya gitu. Nah, kalau store-nya ini merupakan function yang ada di controller register gitu. Nah, ini function yang ada di controller register yang dimana nantinya kita bakalan menyiapkan gitu kan, bakal membuat baris kode untuk supaya kita bisa mengirimkan inputan data yang sudah diinputkan ke database. Ditambah di sini juga kita bakalan membuat sebuah validasi ya.
Jadi kalau misalkan si user ini menginputkan sebuah password nih di kolom password ya kan, akan tetapi si konfirmasi passwordnya itu gak sesuai gitu dengan apa yang diinputkan di kolom password gitu. Nah, otomatis si validasi ini akan mengirimkan pemberitahuan error lah ya ke halaman register gitu. Oke, setelah action ini kita bakalan nambahin sebuah atribut yang bernama method ya. Nah, si method ini fungsinya ya supaya kita bisa mengirimkan gitu. Jadi method ini kayak aksinya ya lah ya. Tanpa method kita gak bakalan bisa ngirim inputan-inputan yang sudah diisikan ke alamat yang ada di action ini gitu. Nah, biasanya untuk input data kita sering menggunakan post ya. Nah, jangan lupa untuk menambahkan CSRF di bawahnya. Jadi si CSRF ini merupakan sebuah security atau protection yang dimana supaya ketika kita mengirimkan sebuah inputan ke controller akan diprotek gitu dari segi SQL injection misalkan. Jadi kayak pengaman gitulah pokoknya. Ya, kalau udah kita cek ke bawah apakah udah aman atau belum. Oh ya, untuk buttonnya atau tombolnya kita ubah ya, tagnya jadi button aja. Lalu dengan atribut type yang berisikan submit. Nah, jadi kalau misalkan udah diubah gini mah, ketika kita mengklik tombol register account akan langsung diarahkan ke sini ke action gitu, dan akan langsung melakukan aksi post gitu ke controllernya gitu kan. Oke. Nah, kalau udah kita bisa coba untuk membuat validasinya ya di sini. Validate. Lalu yang pertama untuk nama elemen dari name ya, kita pengen supaya nama dengan elemen name ini wajib diisi gitu. Jadi di request ini kita bakalan netepin kayak peraturannya lah ya, peraturan ketika menginputkan inputan ke dalam function store ini gitu. Kemudian yang terakhir ada password ya. Password ini pastinya kita harus mewajibkan untuk diisi ya. Nah, kemudian kita tambahkan confirmed ya setelah required. Nah, fungsi dari si confirm ini supaya kita bisa mencocokkan gitu antara kedua kolom yang tadi kita buat, antara kolom password dengan kolom konfirmasi password ya. Nah, di sini kita bisa membandingkan gitu. Jika misalkan di antara kedua kolom tersebut nggak cocok, ada yang nggak cocok gitu, jadi bakalan ada pemberitahuan error gitu. Nah, tapi jika misalkan aman semuanya gitu kan, dari nama pengenal name sampai password, si sistem akan langsung menginputkan data ke database gitu, melewati model user gitu. Nah, apa itu model? Nah, berhubung saya sebelumnya belum mention terkait model ya. Nah, jadi model itu apa gitu? Model itu ya merupakan sebuah alat atau tool yang kita bisa gunakan di Laravel untuk supaya kita bisa mengirimkan data ke database atau mengambil data dari database. Jadi si model ini yang merupakan sebuah perantara ya, perantara untuk supaya kita bisa berinteraksi dengan database gitu melalui Laravel tentunya. Nah, tetapi seperti biasa kita perlu mereferensikan terlebih dahulu gitu nama model yang akan digunakan tersebut gitu. Jadi lokasi filenya itu ada di folder app, lalu ada model ya. Nah, model ini, dan di sini akan berisikan kayak file-file modelnya gitu. Oke, kemudian kita tambahkan create ya. Create, kemudian kita tutup. Nah, jadi isi dari create ini akan menampung inputan-inputan yang sudah diinput
dari halaman registrasi gitu, atau dari form registrasi gitu. Nah, kita akan menampung atau menyediakan sebuah wadah ya, untuk supaya bisa dijadikan tempat sebagai inputan gitu, sebagai inputan dari form register gitu. Oke, yang pertama ada dari name ya. Nah, kita bakal ngambil nih melalui request gitu. Jadi bakal ngambil si inputannya itu melalui request. Nah, di sini kita bisa tambahkan nama elemen yang kita mau simpan gitu kan di name. Nah, ini sebutannya name keys ya. Jadi di array itu ya ada yang namanya name keys, ada yang namanya value gitu. Nah, jadi name keys ini ya fungsinya untuk menampung gitu, menampung kayak mungkin kalau di tabel itu kita bisa sebut sebagai kolom kali ya, sebagai nama kolom gitu atau field. Nah, kalau di array ini namanya name keys gitu, atau keys lah ya, atau index, ada index namanya. Nah, name keysnya itu name ya, kita bisa simpan nama pengenal yang didapatkan dari request ini di dalam name keys name. Kemudian untuk email kita bisa simpan juga request email, lalu yang terakhir ada password ya. Nah, khusus untuk password ini kita bakalan ngebuat si passwordnya ini menjadi berbentuk hash gitu. Nah, berbentuk hash itu apa? Jadi berbentuk hash itu ketika kita menginputkan ke database tuh si password itu bakalan tergenerate atau bakalan berubah menjadi karakter random gitu. Jadi jika misalkan ada admin atau kayak orang yang bisa mengakses database gitu kan, melihat tabel user, mereka gak bakalan bisa ngelihat isi asli password dari user tertentu gitu. Jadi kita bisa tambahkan ya request password ini. Oke, pastikan teman-teman untuk menambahkan requestnya dengan benar ya, baris kode requestnya dengan benar gitu kan. Nah, kalau udah kita bisa tutup ya array ini, lalu kita bisa panggil array data ini ke dalam function create gitu, supaya di function create ini dia bisa kirimkan semua isi array ini ke database gitu. Nah, kemudian setelah berhasil menginputkan data ke database, kita bakalan dikembalikan ke halaman register gitu, dengan pemberitahuan berhasil gitu, bahwa user telah berhasil melakukan registrasi gitu. Redirect with, terus nah ini with ini apa? Jadi si function with ini ya fungsinya untuk membuat session gitu, untuk membuat session supaya kita bisa menyimpan session tersebut untuk pemberitahuan berhasil itu gitu, untuk pemberitahuan bahwa si user itu berhasil telah menginput datanya ke database gitu. Misalkan parameter pertama ini saya bakal namain array keys-nya atau nama pengenalnya ya sebagai misalkan sukses. Nah, lalu untuk isinya, selamat registrasi telah berhasil dilakukan. Oke. Nah, setelah itu kita harus menargetkan gitu, halaman mana sih yang bakalan dituju ketika user ini udah berhasil menginputkan data ke database gitu. Kita bisa menggunakan route sama seperti yang ada di atribut action tadi ya, tapi kita bakalan nargetinnya itu ke function index gitu, yang alias isi function index itu kan file halaman ya, file halaman dari register gitu. Oke, register dot
index. Nah, kalau udah kita bisa kembali lagi ke file register ya. Nah, di file register ini kita bisa tetapkan ya untuk errornya gitu. Jadi kalau misalkan ada error tuh ada kayak peringatan gitu lah ya, bahwa kolom tertentu memiliki sebuah error gitu. Nah, mungkin di sini saya bakalan mulai dulu dari pengenal name dulu kali ya. Name error. Lalu dalamnya ada alert danger, danger. Nah, kemudian tambahkan message, variable message ya untuk keterangan error yang ada gitu. Kita bisa kopikan ya. Blade directive ini kita bisa kopikan untuk email juga kan. Tambahkan email, lalu di bawahnya ada password ya, ada password, nah kemudian untuk password konfirmasi kita tambahkan juga. Oke, kalau udah kita tinggal nambahin kelasnya gitu. Jadi kalau misalkan ada error nih, si kolom inputnya itu bakalan berubah warnanya itu jadi merah gitu. Nah, di sini saya bakalan ngebuat si kolom atau bordernya itu jadi merah gitu kan. Lebih tepatnya sih border dari kolom itu jadi merah gitu warnanya ketika ada error itu gitu. Jadi kalau misalkan ada error dengan nama pengenal name, maka jalankan kelas invalid gitu. Error invalid. Nah, kita bisa kopikan ya ke email juga, email, lalu password, dan konfirmasi password ya. Oh ya, berhubung di validasi tadi ya, di backendnya, di controllernya itu gak ada password confirmation, jadi si password konfirmasi ini bakal menggunakan nama pengenal sebagai password ya untuk errornya gitu, supaya ya ada keterangan error gitu ketika kalau misalnya ada error itu. Jadi bakalan tetap muncul errornya gitu. Oke, kalau udah kita bisa coba ya mungkin. Oh ya, saya lupa ini belum nambahin sessionnya ya. Nah, di atas ini kita bakalan nambahin sebuah session ya. Session itu apa? Jadi session itu sebuah variabel sementara gitu yang dikirimkan biasanya dari controller gitu. Dikirimkan dari controller ke halaman gitu, ke views lah ya. Nah, jadi si variabel ini ya hanya bakalan ada sementara doang ketika dikirimkan dari controller. Jadi kalau misalkan kita nge-refresh si halamannya itu dan di controllernya itu gak dikirimin gitu ke halaman register misalkan, bakalan hilang si variable sessionnya itu gitu. Nah, kebetulan kita tadi menambahkan sebuah variable session ya dengan name case yang bernama sukses ya, dan isinya itu ada keterangan gitu, ada keterangan ketika si user berhasil menginputkan data ke database gitu. Nah, kita bisa menambahkan session has success. Jadi logiknya itu ketika session mempunyai nama atau name keys yang bernama sukses, maka jalankan baris kode ini gitu. Maka jalankan alert danger, ada yang kurang ya, danger. Di dalam danger ini bakalan ada isi dari keterangan yang tadi telah kita buat, itu keterangan user berhasil menginputkan data ya. Session get sukses. Nah, oke.
sepertinya udah aman ya. Terkait ini udah bener. Ini mungkin kita perlu menghapus ya. Untuk atribut harepnya kita bisa hapus. Sepertinya udah aman sih ya. Kita bisa balik lagi ke browser, lalu kita bisa refresh ya. Apakah tampilnya udah aman? Ada error ya. Ada error. Kita bisa cari errornya di mana ya. And if. Ternyata errornya itu ada di sini ya. Saya lupa untuk menambahkan end errornya gitu. Kita tambahkan saja untuk end errornya. Jadi belum ditutup gitu si blade directive-nya itu. Penutupannya itu harus memakai end error. Jadi kalau misalkan nggak pakai end error ya nggak bakalan jalan codingannya gitu. Bakal ada error seperti tadi gitu. Kita cek lagi. Nah, sekarang udah berhasil ya. Sudah aman. Terakhir mungkin kita perlu men-setting terlebih dahulu ya untuk database-nya gitu. Teman-teman bisa pergi ke bawah. Teman-teman bisa scroll ke bawah. Lalu di bawah ini ada yang namanya file.env ya, env. Nah, di sini kita bisa setting database mana yang bakalan kita gunakan untuk menyimpan data di aplikasi ini gitu. Nah, untuk DB host-nya kita menggunakan localhost ya. Localhost. Lalu untuk database-nya kita bakalan namain database-nya sebagai data pelanggan. Nah, jadi teman-teman perlu mengaktifkan terlebih dahulu ya untuk SAM-nya atau Laragon-nya gitu kalau misalkan teman-teman pakai Laragon ya. Nah, kalau pakai SAM kita bisa masuk ke sini ke SAM-nya, lalu kita bisa klik start ya untuk Apache dengan MySQL-nya. Kemudian kita bisa pergi ke browser, lalu kita cari localhost /phpMyAdmin ya. /phpMyAdmin. Kita bisa tunggu sampai terbuka halamannya. Nah, kalau sudah, teman-teman bisa tambahkan ya database baru dengan mengklik new atau baru di sini. Lalu kita bisa namai database yang kita punya dengan data pelanggan, data strip pelanggan ya. Lalu klik create. Kemudian kita balik lagi ke Visual Studio Code ya. Nah, ini untuk database sudah aman ya. Data pelanggan sama seperti yang ada di localhost tadi ya. Nah, kemudian apabila sudah, kita bisa cek ya. Kita bisa cek untuk menginputkan data user ya melalui registrasi ini gitu. Coba kita refresh terlebih dahulu halamannya. Kita refresh. Lalu kita bisa masukkan inputannya gitu. Misalkan nama lengkap. Nah, untuk email misalkan admin atau passwordnya harus sama ya passwordnya ya. Jadi untuk kolom password yang pertama dan kolom password konfirmasi ini harus sama gitu. Jika misalkan nggak sama, bakalan ada sebuah error lah ya pokoknya. Kita bisa klik register account. Sepertinya ada yang error ya. Ntar kita cari. Oh iya, ini di button ini ada 3 ya. Saya kelebihan. Tag buttonnya ada 3 T-nya gitu. Kita refresh coba. Kita refresh, kita masukkan lagi. Passwordnya kita masukkan, kita klik register account. Apakah aman atau enggak? Oh iya, saya lupa. Nah, setelah berhasil terbuat database-nya, ini kan database itu masih kosong ya, belum ada
tabel-tabelnya gitu. Nah, kita bakal ngebuat tabel itu melewati migration gitu, migration yang ada di Laravel gitu. Kita bisa balik lagi ke Visual Studio Code, kemudian kita bisa klik file migration ini, lalu kita cek gitu kan apakah sudah aman gitu, kolom-kolomnya apakah cukup gitu kan, apakah ada kolom tambahan yang perlu ditambahkan gitu atau enggak gitu. Jadi kalau misalkan udah aman, udah cukup, kita bisa stopkan terlebih dahulu ya. Atau udah aman, udah cukup, kita bisa run migrasinya melalui perintah CLI ya, melalui terminal. Oke. Atau kalau misalkan teman-teman pakai Laragon, teman-teman bisa tekan Ctrl C ya, Ctrl C untuk stop dulu servernya. Lalu kita bisa run php artisan migrate. Nah, ini fungsinya untuk supaya kita bisa membuat tabel melewati Laravel gitu. Nah, kalau udah, kita bisa cek ya database-nya apakah udah ada si tabelnya itu atau belum gitu. Oke, ternyata udah ada ya tabel-tabelnya. Tabel user udah ada. Oke. Nah, terkait tabel yang lain ini ya, ini default atau bawaan pabrik dari Laravel-nya ya. Ketika kita membuat sebuah aplikasi Laravel ini ya otomatis terbuat gitu si tabel-tabel tersebut gitu. Nah, setelah itu kita bisa mencoba untuk menginputkan data ya ke register gitu. Apakah udah jalan atau belum ya data-datanya itu. Kita bisa refresh dulu terlebih dahulu gitu kan. Oh ya, jangan lupa teman-teman untuk mengaktifkan servernya terlebih dahulu ya. Untuk mengaktifkan kembali servernya terlebih dahulu gitu. PHP artisan serve. Nah, kalau udah kita bisa pergi ke register, lalu refresh halamannya. Kita bisa coba masukkan identitas yang kita punya di sini. Untuk paspornya pastikan teman-teman harus sama ya. Jadi kalau misalkan nggak sama bakalan ada error gitu. Nah, nanti kita bakalan coba juga gitu. Jadi gimana sih tampilannya gitu kan kalau misalkan kita menginputkan data yang salah gitu. Oke, kita klik register. Oke, sepertinya ada yang error ya. Kita bisa balik ke file register, kita cari errornya di mana. Oh ya, ini berhubung tadi saya mungkin kecepatan ya ngetiknya, jadi T-nya ada 3 gitu. Kita hapus saja, kita hapus T-nya. Oke, kita cek lagi apakah udah aman buttonnya. Kita masukkan lagi identitasnya. Oke, kita klik register account, udah aman. Oh iya, ini ada yang kurang ya. Saya belum menambahkan kelas hash. Nah, kelas hash ini ya yang tadi saya bilang itu untuk supaya kita bisa mengenerate atau bisa membuat si passwordnya itu jadi random karakter gitu ketika diupload ke atau diinput ke database gitu. Oke, sekarang kita bakalan nambahin dulu untuk kelas hashnya ya. Kenapa? Karena ketika kita menggunakan si kelas hash tersebut, kita harus mereferensikan terlebih dahulu bahwa kita menggunakan kelasnya gitu di atas ini gitu. Nah, jadi kalau misalnya nggak ada kelasnya di atas sana, di sini, jadi nggak bakal bisa digunakan sih gitu si method hash ini gitu. Kita cek ke bawah apakah udah aman ya. Function store-nya. Oke, sepertinya ini yang function route ini kita harus pindahkan ya ke sini dikarenakan strukturnya ini harusnya redirect route with ya. Jadi nggak boleh si route ini disimpan setelah with gitu. Oke, kita bisa balik lagi ke browser ya. Kita bisa refresh halamannya apakah sudah aman gitu kan. Kita bisa masukkan kembali identitas yang kita punya. Oke. Bisa klik register account.
Oke, udah berhasil ya. Oh ya, ini saya salah ya memasukkan kelas alertnya gitu. Harusnya ini kelas alertnya itu alert sukses, bukan alert danger gitu. Oke, mungkin kita kembali lagi ya ke codingan register ini. Kita ubah alert danger jadi alert sukses. Kita bisa coba inputkan kembali gitu kan, data ke database gitu. Nah, jadi kayak gini nih. Kalau misalkan ada password yang gak sesuai ya, jadi bakalan muncul peringatan kayak gini, error gitu, bahwa si password confirmation-nya itu gak cocok gitu. Kita bisa masukkan kembali. Oh ya, terkait email mungkin kita bisa menambahkan validasi unik ya. Jadi misalkan email admin ini udah ada nih, admin@gmail.com ini udah ada di database ya. Jadi si user ini gak bakalan bisa lagi menginputkan email yang sama gitu. Jadi kalau misalkan si user ini menginputkan email yang sama, bakalan ada kayak peringatan gitulah pokoknya. Kita bisa tambahin ya untuk validasinya. Di sini kita bisa tambahin unique. Lalu kita bisa referensikan tabel mana sih yang bakalan kolomnya itu diunikin gitu. Di sini kita gunakan tabel users ya. Oke, kita coba inputkan lagi ya dengan email yang sama gitu, apakah ada error atau enggak. Oke, sepertinya ada yang salah ya. Ntar. Oh ya, di sini harusnya email ya, bukan error. Kita bisa balik lagi. Nah, setelah refresh kita bisa masukkan kembali ya untuk identitasnya apakah jalan, validasinya atau enggak gitu kan. Kita klik register account. Oke. Nah, sekarang ada pemberitahuan kan bahwa email sudah digunakan gitu. Jadi validasi udah berjalan dengan lancar ya. Tinggal kita cek apakah pemberitahuan suksesnya udah benar warnanya gitu kan. Karena tadi kita udah ubah ya untuk alertnya gitu jadi sukses. Nah, sekarang udah berhasil ya. Jadi warna hijau gitu. Oke, udah berhasil. Langkah selanjutnya kita bakalan membuat function login ya. Kita bisa klik login ini. Nah, lalu kita bisa balik lagi ke controller ya. Login controller. Oke. Nah, di sini kita bakalan ngebuat function untuk loginnya ya. Tapi pertama-tama pastikan teman-teman untuk mereferensikan terlebih dahulu kelas auth. Nah, kelas auth ini akan digunakan untuk mengecek apakah username dan password yang user inputkan itu tersedia di database atau enggak gitu. Jadi kalau misalkan nggak tersedia datanya itu bakalan ada error gitu. Tapi kalau tersedia bakalan diarahkan ke halaman selanjutnya. Nah, mungkin kita bakalan membuat function login itu di sini ya. Pertama-tama pastikan teman-teman ngebuat sebuah array terlebih dahulu ya untuk menyimpan inputan dari username dan passwordnya gitu. Tapi sebelumnya berhubung kita belum membuat nama pengenal ya untuk form loginnya gitu kan, untuk form loginnya. Setelah ini kita bakalan menetapkan untuk nama pengenal dari username dan passwordnya ya. Oke. Request password. Lalu yang kedua ada password. Request password. Nah, kalau udah kita bisa tutup array-nya.
Lalu kita bisa ketikkan auth attempt, dan isinya itu adalah array data ya. Kita bisa masukkan auth attempt ini di dalam logic if statement ya. Kenapa? Karena jadi kalau misalkan data yang dicari itu ada di database, maka arahkan ke halaman tertentu gitu. Kita bisa menambahkan return redirect untuk dialihkan ke halaman apa gitu. Jadi di sini kita menetapkan sebuah kode yang berfungsi untuk mengarahkan kita ke halaman yang mana gitu. Jika misalkan user dan passwordnya itu tersedia di database, alias kita berhasil melakukan login gitu. Oke, redirect URL, misalkan halaman itu admin ya. Nah, berhubung kita belum membuat halaman admin sebelumnya, jadi sekarang kita bakal ngebuat dulu ya untuk testing doang gitu. Oke, sekarang kita bakal ngebuat route untuk halaman admin ya. Kita bisa pakai resource halaman admin misalkan. Lalu di sini ada admin controller class. Nah, berhubung kita belum membuat controllernya ya, kita sekarang bakal ngebuat dulu. Kita bisa cancel servernya dengan menekan Ctrl C ya, CTRL-C. Lalu kita bisa masukkan php artisan make controller admin controller resource. Oke, kita tunggu. Nah, kalau udah, kita bisa cek controllernya. Nah, oke, untuk halamannya mungkin kita bakalan ngebuat halaman baru ya untuk admin gitu. Nah, berhubung di pertemuan sekarang ini kita bakal fokusnya itu hanya ke login sama registrasi ya. Jadi untuk halaman admin kita bakalan ngebuat di pertemuan selanjutnya gitu. Tapi berhubung sekarang untuk testing ya, apakah si login itu jalan atau enggak, kita bakal ngebuat sebuah halaman simple aja mungkin ya. Halaman simple saya simpan di dalam folder views kali ya, filenya itu langsung buat admin.ble.php. Oke. Nah, kemudian kita bisa membuat dulu struktur HTML-nya. Nah, caranya itu adalah tekan shift lalu tekan tombol 1 gitu di keyboard. Nah, kalau udah, kita pilih yang ini ya, klik. Oke, kita namain admin. Nah, di bawahnya mungkin kita ada teks aja kali ya. Selamat datang. Nah, di sini kita bisa nambahkan nama user yang login gitu dengan kelas auth user. Kita bisa menambahkan nama user yang login ya, username misalkan. Selamat datang, telah berhasil melakukan autentikasi. Nah, di bawahnya mungkin kita buat button untuk logout ya, logout. Oke, di dalamnya kita masukkan link untuk alamat logoutnya. Oke, kita di sini bakalan gunain route aja kali ya, route login.destroy. Nah, kita bakalan simpen fungsi untuk logoutnya itu di dalam function destroy ya, supaya gak perlu lagi ngebuat function baru gitu. Nah, sekarang kita bisa buat untuk function logoutnya ya. Kita bisa pergi ke login controller, kita bisa scroll ke bawah. Nah, di sini ada destroy ya. Kita bisa menggunakan function destroy untuk membuat fungsi logout ya. Nah, di sini
kita bisa masukkan auth logout, lalu kita tutup, dan di bawahnya kita bisa masukkan return redirect. Nah, ini mau diarahin kemana gitu jika kalau misalkan udah berhasil logout gitu. Kita bakal ngarahin ke halaman login ya, login.index, jangan lupa login.index. Oke. Nah, kalau udah, mungkin kita tinggal nambahin ini ya, nambahin untuk sessionnya gitu. Jadi jika misalkan error, kita bakalan diarahin kemana gitu. Kalau misalkan login itu gagal, kita bakalan diarahin kemana gitu. Route login index, kemudian ya ini admin .index ya. Terus ini nggak pakai URL tapi pakai route karena kita menggunakan function yang dibuat dari resources tadi gitu. Oke. Admin index, login index sudah aman. Mungkin tinggal sessionnya ya, with gagal misalkan, atau error lah, username atau password salah. Oke. Nah, sekarang kita tinggal menambahkan sessionnya ya di halaman login gitu. Mungkin di sini kali ya. Kita bisa tambahkan if jika session dengan name keys error tersedia has error, maka tampilkan sessionnya gitu. alert danger. Oke. Nah, kalau udah, kita bisa masukkan session get error ya. Oke. Nah, setelah itu kita bisa buat untuk metodenya ya. Di dalam tag form ini kita bisa masukkan method post dengan action route login.store, lalu tutup ya. Nah, kalau udah, jangan lupa untuk menambahkan CSRF di bawahnya gitu. Oke, kemudian untuk input tagnya ya, berhubung di tabelnya itu gak ada kolom username ya, jadi belum ngebuat kolom username. Ditambah pas tadi kita register itu gak pakai kolom username. Jadi sini kita bakalan menggunakan email sebagai salah satu syarat untuk login ya. Oke, kita bisa masukkan email di sini. Oke, kemudian kita juga bisa tambahkan nama pengenalnya ya di elemen input ini. Nama pengenalnya yaitu email dan password ya. Password. Kemudian kita bisa cek ke bawah. Untuk buttonnya kita bisa ubah jadi button type submit. Nah, untuk atribut hrefnya kita bisa hapus ya. Oke. Kita bisa cek ulang apakah sudah aman atau belum. Oke. Kita bisa cek controllernya. Berhubung kita menggunakan controller dari resources, jadi kita gak bisa, kayaknya sih kita bisa menggunakan function destroy ya, dikarenakan function destroy itu kalau misalkan kita mengunjungi function destroy ini harus ada parameter kedua gitu. Contohnya misalkan route login store ini parameter pertama ya. Nah, parameter keduanya itu misalkan ID atau apa gitu. Ya, biasanya ID sih.
Ya gitu, jadi kayaknya sih gak bisa ya. Oke, mungkin kita bisa cut aja kali ya. Kita bisa pindahkan codingannya, lalu kita membuat baris kode yang baru ya untuk function logout-nya. Function logout kita bisa buat function baru ya. Oke, kita bisa pastikan dalamnya gitu kan. Oke, nah sekarang mungkin tinggal kita daftarkan saja ya untuk controller logoutnya di root. Kita bisa masukkan root jet. Untuk alamatnya kita bisa pilih logout ya. Lalu controllernya login controller kelas logout. Jadi dengan get method ini kita bisa menjalankan function dari logoutnya gitu. Nah, apabila kita menggunakan get method, kita harus menambahkan square brackets ya. Nah, kayak gini. Kalau udah kita bisa tutup. Nah, jangan lupa titik 2-nya harus 2 ya. Oke. Kita bisa tutup. Kemudian kita bisa cek ya untuk login ya, untuk melakukan login apakah proses login itu berjalan dengan lancar atau tidak gitu. Pastikan teman-teman udah men-run servernya terlebih dahulu ya, server Laravel-nya gitu, Artisan Surf. Kalau udah, teman-teman bisa langsung ke browser ya, dan masukkan email sama passwordnya gitu. Oke, kita klik login. Oke, ada error lagi kayaknya. Oke, ini tuh karena admin controllernya itu belum dimasukin ya referensinya gitu, alamat file controllernya ke web.php. Oke, kita bisa copy aja yang di atas ini. Kita bisa ubah register menjadi admin ya. Nah, kalau udah, teman-teman bisa coba ulang ya, apakah ada yang error atau gimana gitu. Oke, missing required parameter for login resource. Oh, ini apa, berhubung kita nggak menggunakan resources ya untuk alamatnya gitu, untuk alamat logoutnya, jadi kita bisa ubah login destroy nya menjadi logout ya, lalu route-nya menjadi URL. Nah, setelah itu kita bisa cek ulang apakah sudah berjalan dengan baik atau enggak gitu. Oke, sepertinya berhasil ya. Oke, mungkin kita tinggal cek untuk fungsi logoutnya apakah berjalan. Oke, sepertinya berjalan dengan baik ya. Yang terakhir mungkin untuk mengecek apakah ini tuh benar-benar login atau enggak gitu. Jadi di sini kita bakalan membuat sebuah middleware ya. Nah, middleware ini fungsinya untuk memfilter gitu, untuk memfilter user mana aja sih yang bisa mengakses halaman tertentu gitu. Misalkan yang bisa mengakses halaman admin tuh cuman user yang login doang gitu. Di sini kita bisa tambahkan middleware. Auth. Ya, kalau udah kita bisa cek ya apakah kita bisa membuka halaman admin atau enggak gitu kan. Oke, kita enter. Root login not defined. Karena untuk login ini kita menggunakan resources, jadi default Laravel itu mungkin kayak URL doang gitu, nggak pakai resources gitu, mungkin pakai get doang gitu. Jadi kita bisa ubah ya di sini di peraturan middleware untuk autentikasi ya, autentikasi route loginnya gitu. Nah, ini route login dot index, kita pakai indexnya di sini ya. Jadi kalau misalkan yang mengunjungi halaman
auth ini nggak melakukan login terlebih dahulu, maka akan di redirect atau dialihkan ke halaman login gitu. Bisa refresh, coba. Oke, sepertinya udah berjalan dengan lancar ya. Oke, mungkin tinggal middleware guest ya. Nah, jadi middleware guest ini fungsinya untuk supaya ketika kita udah login sebagai user gitu, jadi kita gak bakalan bisa lagi untuk mengunjungi halaman login gitu. Kalau kita misalkan udah masuk ke halaman admin gitu kan. Jadi cara untuk masuk ke halaman login tuh ya kita harus log out terlebih dahulu gitu. Makanya kita tambahkan middleware guest ya. Nah, untuk middleware guest ini kita harus men-setting terlebih dahulu ya untuk middleware-nya gitu. Teman-teman bisa masuk ke app, oke, HTTP, lalu buka folder middleware ya. Nah, di bawahnya ada redirect if authenticated. Nah, di sini ya. Nah, di sini teman-teman bisa ubah redirect-nya jadi redirect route admin index. Nah, jadi kalau misalkan si usernya itu udah ada di halaman admin nih, yang otomatis udah melakukan autentikasi yang dimana udah login kan. Jadi si user ini kalau misalkan pengen berkunjung ke halaman login, dia harus logout terlebih dahulu gitu. Nah, jadi kalau misalkan masih login, dia akan diarahkan kembali ke halaman admin. Kita bisa cek sekarang ya apakah berjalan atau enggak gitu kan codingannya. Kita bisa refresh terlebih dahulu untuk halaman loginnya gitu. Lalu kita bisa login lagi ya. Oke. Coba masukkan alamat login ya, apakah bisa atau enggak. Oke, ternyata udah jalan ya, udah berjalan dengan baik gitu kan. Oke, mungkin sekian dulu ya pertemuan kita kali ini. Mungkin di minggu selanjutnya kita bakalan mulai untuk membangun si halaman adminnya gitu, si halaman admin yang menggunakan template dari file yang saya udah share di grup ya. Oke, mungkin sekian ya pertemuan kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah ngikutin tutorialnya sampai akhir ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.